Al-hijratu rihlatu hadina. Apa bedanya soleh sama muslih? Kalau soleh baik untuk diri sendiri, tapi muslih dia memperbaiki orang lain. Betul. Makanya orang muslih itu biasanya banyak musuhnya. Kenapa? Orang muslih itu melakukan nahi munkar. Ada kemungkaran, dihilangkan kemungkarannya. Ada maksiat, dihilangkan maksiatnya. Ya, itu namanya muslih. Makanya Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat jadi Nabi, predikat beliau soleh, disenangi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga, amin. Yang enggak jawab salam mudah-mudahan masuk angin. Sekali lagi yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah majlis peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di malam hari yang mulia ini senantiasa Allah ampuni dosa-dosa kita, amin. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang sulit Allah mudahkan urusannya, yang punya hutang bayar, wa amin, wa amin. Mudah-mudahan yang punya hutang Allah berikan kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus para orang tua, para tokoh, para sesepuh, para asatidzah wal ustadzat, para guru-guru, Bapak RT, ada Bapak RT, kita doain tahun depan jadi lurah. Bapak RW kita doain kawin lagi. Ulah ayah ibu RW bahaya. Ada Bapak Lurah dan seluruh anggota DPR yang hadir yang saya hormati. Ada anggota DPR di depan saya, anggota DPR semua, dapur. Kita doakan mudah-mudahan anggota DPR senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat badan, diberikan banyak duit, amin. Punya jam 11 miliar, amin. Sahroni Dewai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus juga tim hadroh, kita doain tim hadroh mudah-mudahan masuk surga, amin. Sama hadroh-hadrohnya di surga rekmen hadroh. Juga Mamang Sound System, mana Mamang Sound System di belakang, kita doain Mamang Sound System mudah-mudahan masuk surga sama son-sonnya. Ibu-ibu juga mudah-mudahan masuk surga sama seragam-seragamnya. Bu, boga seragam tuh sih Bu?
lagu ini tadi dipakai. Encan. Oh iya. Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, di malam hari yang mulia ini tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kita masih dapat berkumpul untuk sama-sama menghadiri acara yang sangat kita nanti, acara yang sangat kita rindu, yaitu peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua orang yang terlibat dalam terselenggaranya acara Maulid ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan syafaat di akhirat nanti, terkhusus bagi panitia yang sudah mencari dana. Betul kan, nyari dana teh kadang era Pak, mereken proposal kadia, proposal kaditu. Betul, kadang nu eraan mah era eta teh. Makanya yang tim penyebar proposal itu yang mukanya tebelan dikit, ya, tim-tim muka tembok. Ya, kenapa? Agar terselenggara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insya Allah rasa malu kita yang kita korbankan untuk mencari dana, rasa malu kita yang kita korbankan untuk mengumpulkan dana, itu semua mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya jadi teringat dengan kisah Habib Munzir Al-Musawa. Jadi satu ketika beliau mengumpulkan orang di Monas. Ketika itu jumlah yang hadir untuk menghadiri maulid sampai ribuan orang. Lalu terdetik di dalam hati beliau rasa bangga. Karena apa? Bisa mengumpulkan ribuan orang untuk berzikir dan bersolawat kepada Nabi. Sehingga beliau bertanya di dalam hatinya, siapakah orang yang paling disenangi oleh Nabi? Akhirnya di malam hari beliau tidur dan bermimpi melihat Nabi. Kemudian beliau bertanya pada Nabi, wahai Nabi, dari sekian banyak orang yang hadir maulid, siapa di antara mereka yang paling kau senangi? Habib Munzir ketika itu berharap Nabi menjawab, engkau wahai Munzir. Tapi apa yang terjadi? Nabi mengatakan, wahai Munzir, orang yang paling aku senangi adalah mereka-mereka yang tidak disebut namanya, tapi paling banyak pengorbanannya. Seperti siapa? Yang gelar karpet, yang masang tenda, yang mungutin sampah. Kira-kira disebutin nggak Pak di panggung? Enggak. Yang saya hormati yang bersihin sampah enggak? Yang saya hormati yang gelar karpet enggak? Yang saya hormati tim DPR dapur enggak disebutin Pak. Ya, tidak disebutkan namanya, tapi pengorbanannya luar biasa. Kata Nabi, itulah orang-orang yang paling aku senangi. Akhirnya harapan Habib Munzir pun sedikit apa namanya, ya, tidak sesuai harapan jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mohon maaf kepada para panitia yang mungkin beberapa hari ini lelah, letih, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk terselenggaranya maulid ini. Tapi tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Namun walaupun tidak disebutkan oleh pembawa acara, tidak disebutkan oleh
penceramah, tidak disebutkan oleh yang lainnya. Tapi yakinlah bahwa Raqib Atid telah mencatat amal baik para panitia penyelenggara Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya walaupun tidak disebutkan namanya, tetap semangat. Nanti tetap semangat ngelipet karpetnya. Jangan pundung, het ngaran aing mah teu disebutkeun ku ustad. Bodoh eta ustad ditang ngalipet karpet sorangan. Lah, ustad lagi capek yang balik. Ya, jangan pundung nantinya ya. Walaupun namanya tidak disebutkan, tapi sudah tercatat di catatan Raqib dan Atid, dan senantiasa mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan semesta alam Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sambil menunggu penceramah kita yaitu Ustadz Uye Pancasona datang, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, di sini saya akan menceritakan bagaimana sejarah singkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul tahun gajah. Pertanyaan, kenapa disebut tahun gajah? Ada yang tahu? Yang tahu anak-anak kecil atau ibu-ibu boleh jawab. Nanti saya kasih hadiah. Beneran, yo, geus nyiapkeun ti imah tuh. Sanajan warna nage henteu halus-halus pisan lah warnana, henteu biru, henteu beureum, henteu. Tapi insya Allah iya hadiah terbaik. Ada yang tahu kenapa disebut tahun gajah? Betul, tepuk tangan. Disebut tahun gajah karena kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan penyerangan pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Bisa diambil hadiahnya. Masya Allah. Maju. Ya, alhamdulillah ini 1 juta. Nolnya gak gorolong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, kenapa disebut tahun gajah? Karena tahun kelahiran Nabi bertepatan dengan penyerangan pasukan bergajah yang akan menghancurkan itu nama tahunnya tahun gajah. Nah, sekarang adik-adik, bapak ibu-ibu, kalau bilangan angkanya kira-kira tahun berapa Masehi? Masehi nah heula ya, ke kedeng Hijriah. Tadi tahun gajah. 500 kedengelah sahaya nyebut ya, soalnya tebang 10.000 ya. Ayo ibu-ibu silakan, tahun berapa Bu? 571 Masehi, betul, tepuk tangan. Kayak gedeng bapak-bapak gedeng ya, bapak-bapak nerada hese. Ya ibu-ibu ya, lumayan Bu, 10.000 kayak bisa kembali emas. Mas naon nu dibeli 10.000. Lauk emas, lauk emas, betul ya Bu ya, bisa beli emas, lauk emas ngaranna. Tahun 571 itu tahun Masehinya. Nah, sekarang tahun Hijriahnya. Boleh bapak-bapak sebelah kiri tadi ada yang bilang tahun Hijriahnya kapan bapak-bapak? Tahun berapa? 1447. Lah ayeuna eta mah.
Nabi lahir kamari gitu. Kumaha Haji Adi? Aya jawaban no naon? No tadi ocon, no tadi mah apa? Tahun Hijriyah ketika itu belum ada. Ya. Jadi kalender Hijriyah itu baru dibuat di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Nabi belum ada kalender Hijriyah. Di zaman Abu Bakar belum ada kalender Hijriyah. Kapan kalender Hijriyah ada? Yaitu di zaman Umar bin Khattab. Jadi para sahabat ngadu pada Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, orang-orang Persia punya kalender, orang-orang Romawi punya kalender. Masa kita orang Islam nggak punya kalender? Kata Umar, ya sudah, ayo kita kumpul, musyawarah, kita tentukan kapan penanggalan Hijriyah kita tentukan. Akhirnya ditentukan penanggalan Hijriyah dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi Nabi dari Mekah ke Madinah hijrah, dan itulah tahun 1 Hijriyah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dihitung dari tahun Hijriyah, kira-kira atau berarti Nabi lahir tahun berapa Hijriyah? 0 Hijriyah. Ada jawaban lain? 1 5 nomor togel ya. Ada yang tahu? 10 Oktober. Kata mah kelahiran mantan. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun 53 sebelum Hijriyah. Kenapa? Karena ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, saat itu Nabi berusia 53 tahun. Nabi kan dakwah di Mekah 13 tahun, dakwah di Madinah 10. Berarti Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah usia 53 tahun. Beliau menetap di Madinah selama 10 tahun, kemudian wafat pada usia 60. Nah, berarti Rasul itu lahir 53 tahun sebelum Hijriyah. Sampai sini paham? Diulang. Nabi lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul tahun enggak? Atau bertepatan 571 atau Hijriyahnya 53 sebelum Hijriyah. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Itu hari, bulan, dan kelahiran, tahun kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida yatiman. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Pertanyaan, kapankah ayah beliau yang bernama Abdullah wafat? Lebih spesifik pertanyaannya, ketika Nabi berada di dalam kandungan, ayahnya wafat. Pertanyaan, ketika usia kandungan berapa bulan Nabi ditinggal mati oleh ayahnya? Siapa namanya? Helmi. Berapa jawabannya? 2 bulan. Betul, tepuk tangan. Oke. Helmi, silakan ambil hadiahnya. Mayan 10.000 ke lemari emas. Lauk emas. Mual. Budak kader mah mual beli emas, Bu. Beli naon? Rokok. Ya, kerjaan es lah lumayan ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Dan ketika beliau berusia 6 tahun, maka sang ibu pun wafat. Maka jadilah di usia sangat muda, di usia sangat dini, beliau menyandang status yatim piatu. Di sini angkat tangan, ada yang yatim piatu? Ibu-ibu ngarah racung lah.
Ya, kalau yatim ada yatim. Anak-anak kecil yang yatim ada. Yang piatu ada. Saya tanya sama adik-adik yatim, malu nggak disebut anak yatim? Jangan malu. Ya, kenapa? Karena Sayyidina Ali mengatakan, laisal yatimu man qad mata waliduhu, balil yatimu yatimul ilmi wal adabi. Yatim yang sesungguhnya adalah bukan seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, tapi yatim yang sebenarnya adalah seorang anak yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki adab. Mau dia punya ayah, mau dia punya ibu, orang tuanya lengkap, tapi ketika seorang tidak punya ilmu, seorang anak tidak punya adab, maka anak tersebut adalah anak yatim. Sebaliknya, walaupun ditinggal mati bapaknya, ditinggal mati ibunya, kalau dia punya ilmu, kalau dia punya adab, maka orang tidak akan menganggapnya sebagai anak yatim. Betul? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya itu anak yatim. Ditinggal mati oleh ayah saya usia 2 tahun. Sementara ibu hanyalah ibu rumah tangga. Biasa, tidak punya penghasilan. Ayah meninggal dunia, tidak meninggalkan warisan. Maka jadilah ibu saya seorang janda tua yang memiliki anak banyak. Ibu saya anaknya 10. Saya anak ke-9. Saya masih punya adik tapi sudah meninggal dunia. Ya. Nah, bayangkan seorang janda tua, miskin, ditinggal mati oleh suaminya tanpa ditinggalkan harta sepeser pun. Jadilah saya anak yatim dari usia 2 tahun. Tapi apakah anak yatim ini putus asa? Tidak. Apakah anak yatim ini berhenti sekolah? Tidak. Tapi anak yatim ini terus berusaha untuk menempuh jalur pendidikan, Pak. Terus belajar walaupun tanpa ayah. Terus sekolah walaupun tanpa orang tua. Terus pesantren walaupun tanpa dukungan dari orang tua. Alhamdulillah Pak, anak yatim dari ibu janda nggak punya ini kemudian bisa belajar ke luar negeri. Di Timur Tengah 7 tahun, pulang kuliah S1, S2, S3, alhamdulillah. S3 sebetulnya belum selesai, tinggal 2 langkah lagi. Sidang tertutup, sidang terbuka. Doain Bapak Ibu biar lancar, amin. Sekarang anak yatim ini Bapak Ibu haji udah. Ya. S3 bentar lagi selesai. Imah geus boga sorangan. Mobil boga. Duit kenceringan loba. Pamajikan, aduh. Pamajikan mah ulah dibongkar-bongkar. Pamajikan hiji di Cikarang. Nyaho di tempat lain. Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya sengaja ceritakan sebagai tahadus bin nikmah, buat motivasi untuk adik-adik sekalian, bahwa yatim itu bukan pencegah untuk meraih kesuksesan. Berapa banyak anak-anak yatim yang sukses, betul. Imam Syafi'i usia 2 tahun ditinggal mati oleh ayahnya, tapi menjadi ulama besar, betul. Bapak B.J. Habibie yatim ditinggal mati oleh bapaknya, tapi jadi presiden, bisa bikin pesawat. Rizal Ramli yatim tapi bisa jadi pejabat. Lihat Pak, bagaimana anak-anak yatim bisa sukses. Nah, begitu pula baginda Nabi besar Muhammad terlahir dalam keadaan yatim, di usia 6 tahun ditinggal mati oleh ibunya. Maka di usia 6 tahun beliau menyandang status yatim piatu. Tapi apakah beliau menyerah dengan keadaannya? Tidak. Di usia 12 tahun Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berwirausaha. Dia udah mulai dagang, terjun ke bisnis. Apakah bisnis Muhammad diawali dengan modal yang besar? Enggak. Apakah bisnis Muhammad diawali dengan kenalan-kenalan orang kaya? Enggak. Muhammad seorang anak yatim piatu merintis usahanya sendiri.
Bagaimana beliau usaha? Pertama, beliau jadi sales orang-orang kaya Mekah. Orang-orang kaya Mekah didatengin sama Nabi Muhammad. Mau nggak barangnya saya dagangin? Disamperin satu-satu, Pak. Nabi Muhammad memulai usahanya sebagai sales orang-orang kaya Mekah. Karena dagangnya jujur, karena orangnya soleh, dapat dipercaya. Akhirnya apa? Keuntungan yang didapatkan oleh Muhammad sangat banyak. Selain keuntungan dari hasil penjualannya, ternyata saudagar-saudagar kaya juga suka terhadap Muhammad. Akhirnya apa? Sering dikasih bonus Nabi Muhammad, ditabung sama Nabi. Ya. Kemudian dipercaya untuk melakukan ekspor impor. Di musim dingin Nabi Muhammad melakukan ekspor impor ke Yaman. Di musim panas Nabi Muhammad melakukan ekspor impor ke negeri Syam. Sehingga Muhammad menjadi seorang pedagang yang sukses. Ini disebutkan di dalam buku Muhammad is a Trader, karangan Syekh Fazlur Rahman, orang Pakistan, Pak. Disebutkan di dalam kitab itu bagaimana cara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merintis usaha-usahanya. Dari mulai sales tanpa modal sehingga menjadi pedagang besar yang bisa melakukan ekspor impor ke luar negeri, ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Akhirnya Muhammad muda berhasil menjadi orang kaya, berhasil menjadi miliarder. Itu terbukti ketika dia menikahi Sayyidah Khadijah. Bapak Ibu tahu berapa mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah? Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa mahar yang diberikan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah adalah 20 unta yang berwarna merah. Pertanyaan, sekarang unta warna merah harganya berapa duit? Tanya ke ChatGPT. Taruhlah harganya 30 juta. 30 juta kali 20 berapa, Pak? 600 juta. Bayangkan, mahar yang diberikan Muhammad kepada Sayyidah Khadijah adalah 600 juta jika dikonversikan kepada rupiah. Kebayang nggak? Nabi Muhammad usia 25 tahun sekaya apa? Padahal beliau memulai usaha, memulai bisnisnya tanpa modal. Dan ini harus dicontoh oleh anak-anak muda zaman sekarang. Anak muda jangan jadi kaum rebahan. Anak muda jangan jadi orang malas, nyari kerja malas. Disuruh usaha, nyari modal. Usaha nggak butuh modal. Yang penting butuh keahlian, punya ilmu. Contoh ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana Muhammad merintis usahanya dari sales yang menjual barang-barang orang kaya Mekah sampai menjadi pedagang sukses. Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang sukses, yang tampan dan berakhlak baik serta mulia. Saking tampannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Hasan bin Thabit membuat sebuah syair. Apa syair yang dibuat oleh Hasan bin Thabit? Hasan bin Thabit mengatakan, wa ajmalu minka lam taro qattu ainin, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Hasan bin Thabit mengatakan, wahai Rasul, orang yang lebih tampan darimu tidak pernah terlihat oleh kedua mata, dan orang yang paling indah darimu tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Engkau dilahirkan seolah-olah tidak membawa aib dan kekurangan sedikit pun, seolah-olah engkau terlahir sesuai dengan keinginanmu sendiri. Bu, orang lahir sesuai keinginan orang apa itu? Itu dah orang mah.
Urang mah geus narima ti Allah, narimakeun kulit hidung, irung pesek, nya punya. Betul dah. Andai sebelum lahir ibu dikasih pilihan sama Allah, Bu, orang Tegal Gede dikumpulkan ku Allah. Ya, cek Allah teh, lahir ingin menjadi orang mana? Kulitnya putih, hidung mancung, bibir merah, mata satu biru satu hijau. Serem amat. Lesung pipi 17 lah juri kita mah. Atau mau jadi orang Afrika, hidung, irung pesek, huntu, koneng dan lain sebagainya. Ya. Ini Bu, kira-kira kalau ibu dikasih pilihan mau jadi orang Turki, Indonesia, apa Afrika? Mau pilih jadi orang mana? Lah Turki tak. Ya. Kulit bodas, irung 2 jengkal. Juri. Kalau seandainya kita diberikan pilihan oleh Allah sebelum terlahir ke dunia, pasti kita akan memilih fisik yang paling indah. Ibu-ibu pasti milih fisik yang paling cantik. Bapak-bapak pasti milih fisik yang paling tam. Tapi qadarullah, kita dilahirkan ke dunia tanpa bisa memilih dalam kondisi fisik seperti apa yang kita miliki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking tampannya diriwayatkan dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi. Beliau memiliki tinggi semampai. Artinya tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek. Dadanya bidang, perutnya datar. Bahkan sebagian riwayat mengatakan perutnya itu seperti batu bata yang tersusun. Bahasa orang naon? Six pack. Perut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beda sama perut Ustadz Saiful. Perut jelema bahagia. Amun di Kalimantan disebutnya perut bos batu bara. Iya. Nabi Muhammad memiliki fisik yang sangat sempurna. Ya. Dadanya bidang, perutnya rata, bahkan seperti batu bata yang tersusun rapi. Six pack perutnya. Kulitnya putih, al-musyrab bil humrah. Putihnya itu bukan putih pucat, tapi putihnya itu bercampur dengan kemerah-merahan. Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Bajuri mengatakan bahwa warna kulit terbaik di muka bumi ini adalah al-humrah, al-bayad al-musyrab bil humrah. Putih agak kemerah-merahan. Betul gak Bapak Ibu? Makanya warna kulit seperti itu sering digunakan oleh ibu-ibu ketika pergi kondangan dan arisan. Betul. Ya betulnya Bu ya. Bedak ya 2 kilo ya. Geus bodas aing. Terus setelah putih belum cukup dengan bedak, tapi dihias dengan yang lainnya. Ngaranna teh naon tah anu keur ngabeur-beur blow-on. Make blow-on. Blush on. Iya tuh. Iya Bu ya. Jadi kulitnya itu putih agak kemerah-merahan. Kenapa? Karena fitrah manusia suka dengan kulit seperti itu. Makanya Bapak jangan heran, ibu-ibu sok jajan teh bedak, blow-on, blush on. Ya, karena itu fitrah manusia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulitnya itu sudah indah walau tanpa riasan, indah tanpa balutan bedak, indah tanpa hiasan blow-on. Ya, putih agak kemerah-merahan, hidungnya mancung, bibirnya merah, janggutnya rapih. Itulah baginda Nabi besar Muhammad. Makanya sampai-sampai Hasan bin Sabit mengatakan, ka'annaka khuliqta kama tasya'u wa Rasul, engkau itu terlahir seolah-olah sesuai dengan pesananmu, sesuai dengan kemauanmu.
Muhammad di usia 25 tahun tumbuh sebagai seorang pemuda yang sangat tampan, kaya raya, sukses usahanya, sehingga berhasil meminang Khadijah dengan mahar 20 unta merah. Ini perlu dicontoh nih sama anak-anak muda zaman sekarang ya. Anak muda jangan jadi kaum rebahan. Anak muda kudu punya keinginan. Anak muda harus sukses seperti baginda Nabi besar Muhammad. Di usia 25 berhasil menikahi seorang wanita yang sangat cantik jelita, yaitu Sayyidah Khadijah. Pertanyaan lagi deh, adik-adik siap buat pertanyaan? Nah, ini buat adik-adik nih ya. Mayan, ceban, iya. Ceban mau buat beli apa adik-adik? Emang ayah kene orson mengepot, ayah. Zaman orang mah baheula minum naon wae ge nya. Henteu pernah nyeri beuteung. Ayeuna mah seutik-seutik nyeri beuteung, seutik-seutik nyeri beuteung. Coba adik-adik tebak. Usia berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul? Betul, usia 4. Tepuk tangan. Ayo Jang, ya Jang, 10.000. Sini. Arimane anak saha? Mahpudin. Ngaran bapana saha? Mahpudin. Mana jelmana tunjuk? Oh, nggak ada. Iya, silakan duduk. Ya, kita doakan mudah-mudahan adik-adik yang ada di depan semuanya menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Kemudian setelah diangkat jadi Rasul, maka beliau pun banyak yang memusuhi. Kenapa? Karena ketika diangkat jadi Rasul, beliau tidak lagi menyandang status orang soleh, tapi beliau naik derajat, naik tingkat, bukan soleh lagi, tapi muslih. Apa bedanya soleh sama muslih? Kalau soleh baik untuk diri sendiri, tapi muslih dia memperbaiki orang lain. Betul. Makanya orang muslih itu biasanya banyak musuhnya. Kenapa? Orang muslih itu melakukan nahi munkar. Ada kemungkaran, dihilangkan kemungkarannya. Ada maksiat, dihilangkan maksiatnya. Ya, itu namanya muslih. Makanya Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat jadi Nabi, predikat beliau soleh, disenangi banyak orang. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda. Abu Janda. Itu orang mana sih Abu Janda? Orang Israel ya. Semua abu-abu cinta kepada Nabi Muhammad SAW karena dulu beliau masih menyandang predikat orang soleh, belum melakukan nahi munkar. Tapi ketika beliau diangkat menjadi Rasul, beliau melakukan nahi munkar. Orang yang menyembah berhala dicegah, diperingatkan bahwasanya itu adalah ajaran yang salah. Mabuk, riba, judi, zina dicegah. Maka ketika itu beliau banyak dimusuhi oleh orang-orang, bahkan pembesar kafir Quraisy. Ya, ketika beliau naik derajat menjadi orang muslih, maka beliau dibenci oleh orang-orang yang tidak soleh. Jadi seperti itu ya. Ada soleh, ada muslih. Di dia aya nu ngaranna soleh. Eueuh, muslih. Eueuh, nu aya saha sih berarti? Otoy, Mang Otoy. Kita doakan Mang Otoy satu hari nanti jadi Haji Otoy. Habis jadi Haji Otoy jadi Lurah Otoy. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian Nabi Muhammad SAW wafat di usia 60
3 hari bulan wafatnya beliau sama dengan hari bulan lahirnya beliau. Lahir hari Senin 12 Rabiul Awal, wafat pun pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tinggal goceng lagi. Pertanyaan terakhir, Rasul wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun berapa? Cung, angkat tangan yang tahu. Tahun? Iya, silakan. Tahun? Berapa? 20? 30? 110? Bisa diskon? Tahun 10 Hijriah, betul. Ya. Nih dapat goceng lagi, mayan dia dapat 15.000 ya. Jadi ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi hijrah tadi tahun berapa? Tahun 1 Hijriah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi hidup di Madinah selama 10 tahun, kemudian wafat. Berarti Nabi wafat pada tahun 10 Hijriah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah kisah singkat tentang seorang Rasul yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kisah singkat ini, biografi singkat ini, profil singkat ini bisa menjadikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad semakin besar, sehingga kita ingin lebih mengenal lagi siapakah sosok sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa kita, di akhirat nanti mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Guru kita sudah datang? Sudah. Ya, maka saya akhiri tausiah singkat ini dengan ucapan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.